Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang teori manajemen privasi komunikasi remaja DKI Jakarta dalam media sosial Instagram. Nama saya Cinta Karna Kembaren dengan NPM 2235 165 167 16 dengan nomor absen nomor 7. Perkenalkan, nama saya Putri Julia Anggraini, NPM 2235 165 16507, nomor urut 5. Perkenalkan, nama saya Jessica Leonard, NPM saya 2203 165 165 10, nomor absen 6. Bab 1 latar belakang, perkembangan media sosial dan dampaknya pada privasi remaja. Yang pertama ialah perkembangan teknologi dan penggunaan internet. Penggunaan internet di Indonesia pada Maret 2021 mencapai 212,35 juta dari total 276, juta jiwa. Yang kedua ialah 170 juta penduduk Indonesia menggunakan media sosial. Selanjutnya ada penggunaan media sosial oleh remaja. 87% remaja Indonesia telah menggunakan media sosial sebelum usia 13 tahun, meskipun batas minimal penggunaan adalah 13 tahun. Selanjutnya, remaja sering menggunakan media sosial untuk memelihara pertemanan dan mengekspresikan diri. Selanjutnya ialah 13,3% remaja usia 13-17 tahun aktif di media sosial. Yang ketiga ada risiko privasi dan keamanan. Aktivitas berlebihan di media sosial membuat remaja rentan terhadap bahaya seperti cyberbullying, eksploitasi seksual, dan pencurian identitas. Selanjutnya ada remaja cenderung mengungkapkan terlalu banyak informasi pribadi tanpa memperhatikan risiko keamanan. Selanjutnya ada Instagram sebagai media sosial populer di kalangan remaja. 70% remaja Indonesia bertemu teman online melalui Instagram. Fitur @yours bisa mendorong pengguna menggunakan informasi pribadi seperti nama, alamat, dan foto KTP yang meningkatkan risiko penyalahgunaan data. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana manajemen privasi komunikasi remaja DKI Jakarta dalam media sosial Instagram. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan remaja DKI Jakarta dalam membatasi atau membagikan informasi pribadi di Instagram. Yang terakhir ialah seberapa besar kesadaran remaja di DKI Jakarta terhadap risiko pelanggaran privasi di media sosial. Selanjutnya, tujuan penelitian menganalisis bagaimana remaja DKI Jakarta mempraktikkan manajemen privasi komunikasi di media sosial Instagram. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi remaja DKI Jakarta dalam mengelola informasi pribadi mereka di Instagram. Yang terakhir ialah mengukur tingkat kesadaran remaja terhadap pentingnya privasi dan risiko pelanggaran privasi di media sosial. Bab 2, teori dan konsep. Menurut teori Communication Privacy Management atau CPM dari Sandra Petronio, bab privasi adalah sesuatu yang secara aktif diupayakan untuk dilindungi oleh seseorang berdasarkan banyaknya aturan yang mereka sadari. Menurut teori ini, seseorang adalah pemilik informasi pribadinya dan memiliki hak dan kewajiban untuk menentukan bagaimana informasi tersebut digunakan atau dilindungi dalam interaksi sosial. Teori manajemen privasi dalam komunikasi. Sandra Petronio mengembangkan teori manajemen privasi komunikasi pada tahun 2002. CPM menjelaskan bahwa orang memandang informasi pribadi sebagai sesuatu yang benar dan harus ditangani dengan hati-hati. Ada beberapa prinsip utama dalam teori ini, yaitu kepemilikan informasi pribadi atau Private Information Ownership. Menurut teori CPM, setiap orang memandang diri mereka sendiri sebagai pemilik informasi pribadi. Informasi ini harus dijaga kerahasiaannya dan hanya dibagikan kepada orang yang relevan. Hal ini memberikan Anda kesempatan untuk memberikan bagaimana informasi ini digunakan dan ditafsirkan. Kedua, aturan privasi. Setiap individu memiliki seperangkat aturan yang unik untuk melindungi informasi pribadi mereka. Aturan ini didasarkan pada berbagai faktor, yaitu norma, budaya, pengalaman pribadi, dan konteks hubungan. Beberapa faktor yang mempengaruhi aturan privasi termasuk tingkat kepercayaan. Yang ketiga, koordinasi batas. Ketika seseorang membagikan informasi pribadi, mereka menciptakan batas antara dirinya dan orang lain. Koordinasi batas ini memfasilitasi proses negosiasi tentang bagaimana informasi tersebut ditangani secara kooperatif oleh pihak-pihak terkait. Yang keempat, gangguan batas. Gangguan batas terjadi ketika hukum privat dilanggar ketika informasi rahasia diungkapkan pada tujuan. Situasi ini menyebabkan konflik antara pihak yang memiliki informasi dan pihak yang melanggar hukum.
Selanjutnya, manajemen informasi di media sosial Instagram. Instagram menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan penggunanya untuk mengelola privasi mereka, termasuk pengaturan akun privat, pengaturan siapa yang dapat mengirim pesan, dan fitur close friends untuk berbagi konten dengan audiens yang terbatas. Meski demikian, penelitian menunjukkan bahwa meskipun fitur ini tersedia, banyak pengguna yang tidak sepenuhnya memahami cara kerja pengaturan privasi ini atau tidak menerapkan secara maksimal. Studi oleh Pew Research Center menunjukkan bahwa lebih dari 60% pengguna media sosial merasa tidak yakin tentang seberapa banyak informasi pribadi mereka yang dikumpulkan oleh platform. Di sisi lain, Instagram sebagai platform memberikan akses kepada penggunanya untuk mengintip kehidupan orang lain, yang dapat menimbulkan tantangan dalam menjaga privasi secara konsisten. Pengguna sering menghadapi dilema antara ingin berbagi momen-momen penting dengan pengikut mereka dan keinginan untuk menjaga privasi. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen privasi di media sosial, khususnya Instagram, membutuhkan strategi yang lebih baik untuk memastikan bahwa pengguna memahami sepenuhnya bagaimana informasi mereka ketika diakses dan digunakan oleh orang lain. Bab 3. Pembahasan manajemen privasi komunikasi remaja di DKI Jakarta. Pada Instagram remaja di DKI Jakarta cenderung mengelola privasi komunikasi mereka di Instagram dengan memilih fitur privasi seperti akun private, pengaturan untuk membatasi siapa yang dapat melihat atau berinteraksi sungguhan dengan mereka, dan memfilter siapa saja yang bisa mengirim pesan langsung. Mereka juga sering membatasi konten yang mereka bagikan dan membatasi interaksi dengan orang-orang yang tidak mereka kenal untuk menjaga privasi mereka. Namun sejauh ini pengelolaan ini dilakukan dapat bervariasi tergantung pada kesadaran mereka terhadap risiko serta dukungan dari lingkungan sekitar. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan remaja dalam mengelola privasi di Instagram. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi keputusan remaja untuk membatasi atau membagikan informasi yang pribadi di Instagram meliputi kesadaran akan risiko privasi, pemahaman tentang risiko privasi seperti pencurian identitas atau cyberbullying, membuat mereka lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi. 2. Pengaruh sosial. Teman sebaya dan tren sosial memainkan peran besar. Remaja mungkin menyesuaikan pengaturan privasi mereka berdasarkan cara teman-temannya mengelola akun Instagram mereka. Ketiga, kesadaran remaja di DKI Jakarta terhadap risiko pelanggaran privasi di media sosial. Risiko pelanggaran privasi di media sosial umumnya meningkat, tetapi tetap bervariasi. Sebagian besar remaja paham akan potensi risiko seperti peretasan, doxing, atau cyberbullying. Meskipun tingkat pemahaman ini mungkin tidak mendalam, edukasi dari sekolah, pemerintah, dan keluarga tentang keamanan digital semakin meningkat. Kesadaran mereka, namun beberapa remaja mungkin masih mengabaikan risiko ini karena merasa privasi mereka aman atau terlalu percaya pada teman-teman online mereka. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Pew Research Center, meskipun sebagian besar remaja menyadari bahwa data pribadi mereka dapat diakses oleh pihak ketiga atau digunakan tanpa seizin mereka, banyak yang tetap mengunggah konten pribadi demi menjaga hubungan sosial atau mendapatkan pengakuan dari komunitas online mereka. Bab 4. Kesimpulan. Remaja di DKI Jakarta merupakan berbagai strategi dalam mengelola privasi mereka di Instagram, mulai dari pengaturan akun private, penggunaan fitur close friends, hingga pemblokiran pengguna yang tidak diinginkan. Meski demikian, penerapan strategi yang bervariasi ini tergantung pada tingkat kesadaran individu serta tujuan mereka dalam berinteraksi di media sosial. Keputusan remaja dalam membatasi atau membagikan informasi pribadi di Instagram sangat dipengaruhi oleh tekanan sosial dan norma teman sebaya. Meskipun sebagian remaja di DKI Jakarta telah menyadari risiko pelanggaran privasi di media sosial, banyak dari mereka yang tidak sepenuhnya memahami implikasi jangka panjang dari informasi yang mereka bagikan. Fenomena paradoks privasi terlihat jelas di mana mereka mengerti akan risiko
namun tetap berbagi informasi pribadi demi popularitas atau hubungan sosial. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.